Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Ayolah wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Suaranya jelas ya? Agak ngebas. Tapi insyaallah bisa. Bentar ya, arahkan dulu. Panas ya Pak ya? Hangat ya? Masih panas. Baik. Ayoli wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan untuk semuanya diberikan kesehatan, kemudahan serta pemahaman dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Terakhir kita sudah selesai pada pertemuan hari Ahad. Kita bonus kemarin memang sampai jam 9 puas kita kemarin ya. Kita selesaikan kemarin i'rab dari fi'il mudhari. Jadi kita sudah selesai i'rab dari fi'il madi, fi'il amr, karena semuanya apa? Mabni. Kemudian fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali dhamir hunna dan antuna. Jadi selesai. Ini untuk jumlah fi'liyah. Ya, ini nanti kita akan gunakan ketika kita nanti ketemu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, jadi kalau kita ketemu jumlah fi'liyah dan kita tidak tahu i'rabnya seperti ini, mesti kita mentok bacanya. Ya, berhenti. Ya, ini Anda harus baca apa? Ya. Jadi minimalnya antum sudah punya apa ya? Anda bilang dasar-dasarnya lah ya. Dasar-dasar ilmunya, trik-triknya, cara mengetahuinya. Ya. Pertama, mungkin Anda ingin kilas balik sedikit. Kita kan sudah belajar tasrif ya. Kemarin tasrif itu aslinya ada 22 bab. Cuma di apa itu? Diskon gitu ya. Diskon itu bahasaannya. Ya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang marah nanti. Maksudnya bukan kita memilihkan yang lainnya gitu. Cuma kita ambil yang skala prioritas untuk yang pertama kali ini. Nanti karena antum kalau sudah muntas di sini
berikutnya itu antum bisa sendiri sebenarnya belajar itu. Ya tinggal antum buka saja, jangan malu untuk buka-buka ini lagi nanti. Ya. Jadi artinya gini, kalau umpama antum ketemu huruf atau kalimat yang diawali nun, so, ro misalnya, antum nggak bingung nanti ini babnya apa, terus anak nyarinya harus di mana, mengetahui dia masuk ke bab mana itu apa. Ada yang masih ingat bagaimana cara mengetahui? Ya, anggap saja antum ini belum tahu bahwasanya Nasoro itu masuk bab fa'ala yaf'ulu. Bagaimana kita memastikan Nasoro itu masuk ke bab fa'ala yaf'ulu? Nah, ya lihat ke kamus gitu ya. Jangan malu. Sampai kapan kita lihat kamus? Sampai seterusnya nggak masalah. Tapi biasanya kalau kata-kata yang sudah sering kita lewatin, nah kita kan nggak perlu lagi, udah lengket di otak itu. Jadi ada yang bertanya, banyak kali yang mau dihafal, Ustaz bingung mana menghafalnya gimana? Nggak usah dihafal, anak bilang. Udah dipahami, terus nanti saking seringnya antum baca, jadi nanti antum tahu oh kalimat ini babnya ini, itu saja. Karena ngomong seperti ini karena antum sudah praktekkan. Ya. Jadi mengajar sesuai dengan pengalaman itu menurut ana lebih bagus. Ya. Jadi itu ya, antum udah tahu trik itu ya. Pokoknya nanti ketemu jumlah fi'liyah ini masuk bab apa, kemana gitu, antum udah tahu itu caranya. Lihat ke kamus, ya lihat ke kamus. Oh misalnya dia masuk bab fa'ala yaf'ulu, antum lihat misalnya antum ingin cari fi'il amarnya, nah gitu, tinggal buka di situ fi'il amarnya apa ya, itu barangnya fi'il amarnya apa. Kemudian tasrif lugawi tahu ya. Kalau yang kesini kan tasrif istilahi, yang itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ulan taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini kan tasrif istilahi. Kalau yang lugawi ini fa'ala fa'alu sampai fa'altu fa'alna, itu untuk fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya yang ini yaf'alu yaf'alani atau yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, tergantung babnya nanti ya, tinggal antum ganti saja kapan yaf'ulu yaf'ulani, kapan yaf'alu yaf'alani, kapan yaf'ilu yaf'ilani. Antum sudah tahu ya, masih ingat, masih bisa kan dibayangkan yang itu. Nah, ini kan sudah dipelajari semua ini. Ini sudah nih, masih bisa tapi dibayangkan kan. Ya mungkin sekarang masih belum berani atau bisa Ustaz, nggak apa-apa. Nanti mungkin ketika kita praktek membaca sedikit-sedikit, praktek ngirob waktu masuk bab sebentar lagi nih. Nggak sampai berapa kali pertemuan, insyaallah kita sudah masuk ke nahunya. Ya nanti kita baca. Yang penting antum persiapkan yang ana bilang-bilang tadi itu. Nah, nanti kalau ketemu itu sudah itu, nih ketika kemasukan an, lan, amil-amil yang menasobkan itu kan kita sudah hafal. Ya, an, lan, kay, idzan, lam ta'lil, lam zuhud, fa sababiyah, hatta. Kalau ini ketemu fi'il mudhari' maka dia menasobkan. Tanda nasobnya belum tentu kan. Ada fathah, ada hasbunun, ya kan? Ini kan ada hasbunun kan. Begitu juga ketika kemasukan amil yang menjazmkan. Apa saja amil menjazmkan?
lam, lama, lamul amri, la nahiyah. 4 ya. Benar nggak? Di halaman 108. Hah? 4 ya. Itu yang menjazmkan satu fiil. Adapun yang menjazmkan 2 fiil di halaman 21 kita sudah semua isim syarat. Ya, semua isim syarat. Man apa? Man ayyana kaifama haitsuma mata. Antum lihat di halaman yang 21 itu atau yang di halaman 108 itu, di bawahnya yang 4 tadi. Nah, itu kalau dia masuk kepada fiil ini antum harus jazmkan, rubah menjadi suun harokat. Itu ya. Ini pokok-pokok dasarnya nih, penting sekali itu. Sebelum kita lanjutkan, ada yang masih mau ditanyakan dalam masalah itu? Silakan. Sudah mulai panas. Ada yang masih diragukan, masih ragu antum, pemahaman antum, betul? Hati-hati, tegaskan. Baik, kayaknya berhasil berarti anak ya. Berarti anak ngajarnya berhasil. Sudah paham semua. Alhamdulillah. Yang mana Pak? Iya. Alatun nasbil fi'li. Jadi prosesnya kan ada an, izan dan seterusnya. Itu apabila dimasuki salah satu ini alat ini, apakah kalimat di belakang itu harus patah? Nasab. Harus nasab. Jadi Harus. Wajib. Kemudian ini apanya domah Ustaz ya? Apa itu? Domah ya. Robaknya? Iya. Belum tentu. Itu kemana aja selama ini? Belum mantap ya. Artinya ini Ustaz. Lan Dari kita kalau an itu sebenarnya artinya sesungguhnya juga. Sesungguhnya. Lan itu menunjukkan penafian, tidak. Tapi sebenarnya itu belum begitu urgent. Ya, belum begitu urgent. Yang urgentnya sekarang itu yang pemahamannya Pak Ramlan ini. Ya.
Yang penting antum sekarang pahami. Makanya anak ini kalau ngajar ini anak pengen skala prioritas yang mana dulu yang harus antum pahami. Kalau mau anak kasih semua bisa anak, tapi poin-poin pentingnya saja kalau anak kasih. Biar yang penting bisa baca kitab dulu itu. Nanti kalau sudah baca kitab, kita mau pakai kitab yang aslinya dari ini ada, itu baru komplit. Ya, ini kan ringkasan. Muhtarat itu pilihan dari kitab aslinya. Nah, jadi sekarang targetnya antum kuasai ini dulu sehingga nanti bisa baca kitab aslinya yang bahasa Arab. Nah, jadi fungsinya sekarang antum tahu dulu itu bahasanya amil itu kalau masuk kepada fi'il mudhari' dia menasobkan, bukan memfathahkan, menasobkan. Memang para mulan ada yang nasobnya dengan fathah. Di mana itu? Di domir huwa. Misalnya yaktubu domirnya apa para mulan? Itu kan kalimat pertama Pak Arman, jadi harusnya nggak usah mikir, langsung gua gitu ya. Ini kan yang tubuh itu domirnya huwa. Dia kalau kemasukan amil yang menasobkan, ya fathah Pak Ramlan. Di domir huwa, di domir hiya, di domir anta, kemudian di domir ana, di domir nahnu. Ini semua fathah kalau kemasukan amil yang menasobkan. Yang ini tadi an-lan terus yang iya, semua. Salah satunya aja yang masuk di domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu fathah. Awalnya doma kan? Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Ya kan? Begitu masuk an, datang an ini menjadi yaktuba gitu. Yaktuba. Kemudian ini bukan ini. Tunggu dulu, ini udah selesai. Clear? Loh, kok belum lagi? Gimana nih maksudnya? Kan tinggal merubah harokatnya. Antum nggak usah mikir-mikir yang kemana dulu Pak Ramlan. Pokoknya awalnya doma, kemasukan an jadi fathah itu sederhana gitu aja loh. Yang membuat antum bingung itu apa? Sederhana, tinggal merubah fathah aja. Nggak ada yang lain-lain, udah itu saja. Itu saja singkat itu. Awalnya doma kasih fathah karena kemasukan an. Udah. Selesai, clear. Clear? Hah? Semua kalimat. Semua fiil ini fiil mudhari'. Semua fiil mudhari' yang bab itu. Yang kemarin kita sudah sebagian tasrif itu. Semua. Ini loh Anda sering ini ajarkan antum. Usahakan pikiran kita itu sederhana saja sudah. Makanya ngajar itu kalimat yang sederhana loh. Dan anak pilih topik-topik yang sederhana. Kalau mau yang dalam-dalam anak bisa sebenarnya. Tapi yang sederhana saja. Gini loh Pak. Pokoknya awalnya doma, masukkan an udah fathah. Udah itu aja. Selesai. Udah clear? Gak ada ganjel lagi kan? Tunggu dulu Pak, jangan kemana-mana. Ini dulu. Antum nggak fokus ini masalahnya. Udah clear? Clear ya? Nah, sekarang yang ini domirnya apa ini? Ini domirnya Huma. Hum. Ini? Huma juga. Ini kan mabni ya. Ini yang di merah-merahin mabni. Mabni berarti tetap ya. Ini terus ini antuma. Ini antum.
Antum ya. Coba antum sebutkan huwa huma huwa. Yang lancar. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Terus Anana. itu patokan kuncinya. Anda duduk pegang gitu ya. Kunci ini jangan salah. Udah ya. Sekarang ini anti. Anti. Antuma. Antuma. Ini semua yang tadi huma, hum, huma, kemudian antuma, antum, anti, antuma. Ini kalau kemasukan yang tadi salah satu dari an lan ke itu dia nunnya dibuang. Nah, tanda nasabnya hasbunun. Hasbunun itu nun dihapus. Penghapusan nun. Kan awalnya ini ada nun kan Pak Rahman? Ya, kan aslinya yaktubani. Benar enggak? Benar enggak? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kan gitu tasrifannya. Pak Rahman, Pak Rahman. Dua orang laki-laki sedang menulis. Anda nggak nanya artinya. Benar seperti itu kan? Fokus dulu Pak Rahman. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Benar kan? Ada 6. Ini teman-teman yang kemarin nggak masuk pun juga nggak apa-apa perhatikan. Ya, gitu kan? Kemasukan lan an kan ambil menasabkan. Dibuang nunnya. Wawnya dikasih alif. Hasbunun. Sederhana gitu aja. Udah clear? Anda dapat ya? Dapat ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Antum jangan buat bingung. Begitu juga nanti kalau kemasukan yang jazm. Lam. Kalau jazm dia, kalau yang di sini Pak Ramlan, kalau yang di sini tadi kan fathah ya. Tapi kalau ini kita ganti lam misalnya, kan jazm kan lam ya. Ya Allah, nggak bisa dihapus. Anggap saja lah ya, ini lam, ini dia dikasih sukun, lam yaktub. Di sini di domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau kemasukan lam jadi sukun. Bahasa Arabnya jazm. Iya. Kalau itu Ustaz, sekarang gini, anak tamak mengirap ini anak kan tidak paham. Sekarang kan gini, lan an adatun min adawati. Adatun min adawatin adawati. nasbi. Baru yang dua an. Ustaz ya? Jazm itu Ustaz. Ini kan lam. Tentang mengirap ini. Ya, enggak tinggal kita sebutin aja. Ini kan lan ini kan tadi adatun min adawatil nasbi gitu. Jazm ini lam. Maksudnya kalau ini lan ini ya dia adatun ini mufrad kan? Artinya satu amil. Min dari adawat ini jamak dari ini beberapa amil tin karena min ya nas bi maksudnya ini dia lan ini artinya ya kalau antum bingung ngapal ini pahami artinya lan ini loh salah satu dari amil menasab udah gitu bahasa Arabnya ini salah satu amil menasabkan lan ini bahasa Arabnya udah itu arti adatun min adawatin nasbi ini salah satu amil yang menasabkan itu siap Begini Ustaz, coba anak Ustaz ya.
Silakan Pak. Ada tuh ada watin nasbi. Al-fi'lu mudhari'un Mansubun mansubun wa alamatu mu'alamun wa alamatu nasbihi mu'alamatun nasbihi fathah fathatun fathatun yanahu fi'il sahih akhir. sahih akhir. Sahih akhir. Sekarang Ustaz gini, ini kan lam yang kedua. Sekarang anak kedua. Ada tuh min ada wasi nasbi Apa itu? anu ini. La. Yang kedua. Sekarang tadi kan yak dua. Sekarang kan yak dua yang dua orang laki-laki kami itu. Boleh. Lannya dulu sebutkan. Lan Lan ada min ada wasi nasbi nasbi ada, baru yaktuba yak dua mansubun masuk kan kedahuluan ambil yang menasobkan. Nasubun Mansubun itu datang mim juga ya? Ini akan kenapa ini tadi kan nasab kan? ya. Itu dari ini Isi maf'ul nasoba yansobu nasban nasibun mansubun. Sebenarnya makna sama, nasob sama mansub sama. Cuma mansub artinya kan yang dinasob gitu loh, biar enak. jadi mansubun maksudnya. Mansubun wa alamati Walamatu nasbihi nasbihi alif hasbunun. hasbun Kan tadi nunnya dihapus. ya Tadi udah anak kasih contoh tadi. hasbununi Heeh. li'anahu Ya nah fi'il sahih akhir. ya berarti sebentar satu lagi Ustaz ya. Boleh. Kemudian nih ya Yang lain nanti boleh tanya lagi. ya itu Ustaz ya. Karena ini tadi kan ini sudah kemudian Ustaz yang lain. Oke. Ya. Sebenarnya nggak masalah, Pak. Satu saja ini antum bisa. Nanti tinggal dialihkan ke lain. Antum nggak usah sibuk-sibuk cari yang lain dulu. Ini saja, sama saja. Yang penting antum tahu fungsinya itu. Ada mirab Ustaz ya. Iya, boleh. Ada min ada watin nasbi Benar. yaktubu Sebutkan. yaktubu fi'lu mudhari'un mansubun wa alamati nasbihi Wa alamatu. wa alamatu nasbihi sukun Hasbununi. hasbununi Heeh. tak disebut sebuah sunni di dua sama ya Pak ya. Iya, tadi ada beberapa yang sama kan? Ini sama ini. Hasbunun ini juga. Pakai hasbun ini kemudian yang kelima Oh, ini udah ini. Ini semua nih hasbunun ini. Udah dikelompokkan ini. Yang ini semua ini hasbunun ya. mansubun wa alamatu Nasbihi hasbununi. hasbununi ya anahu Fi'il sahih. Clear, Pak? Jadi kalau tak bertanya ini sesat di jalan juga. Iya. Dia bertanya. Enggak apa-apa. Yang enggak sekarang kan tanya. Udah selesai. Clear. Boleh memahami lah Pak? Boleh memahami. Karena bingung ini yang kenapa kok belum paham gitu. Anu, Kan sederhana itu. iya. Anda tuh kadang kok kemarin Ustaz waktu yang hari Minggu itu kan. Enggak sekarang Sekarang enggak ya mulai paham lah. berarti bisa berpindah ke lain anak nih. Yang lainnya
Enggak, anak tanya yang lain boleh. Oh, iya. Yang lain, silakan. Ada yang sama dengan Pak Ramlan? Boleh. Antum jangan malu ya. Pak Ramlan bagus seperti ini. Masuk hujan bisa nggak itu Ustaz? Nah, huruf jar itu hanya masuk ke isim. Pokoknya pastikan kalau ada huruf jar setelahnya itu pasti isim. Udah, karena dia salah satu tanda isim. Ya. Ada lagi. Antum tanya yang benar-benar antum itu nggak paham, bener. Jangan malu. Bener Pak Ramlan. Pak Ramlan. Setelahnya isim ke sebelum jam setelahnya ada kasor itu kan. Setelah harus kasor itu. Sekarang sebenarnya mau belajar kita ini. Antum udah terlalu maju kayaknya pertanyaan. Ana lihat juga di grup udah ada yang paham kayaknya ya. Ana biarkan. Sekarang sebenarnya mau ana belajar. Kita belajar. Gimana Pak? Udah. Kemarin saya punya ketemu ada itu. Setelah j, Setelah bukan harus kasor tapi nasab itu maksudnya nasab itu gitu. Kan nggak harus kasor tapi harus nasab. majrur. Iya. Setelah huruf jar mesti majrur, bukan kasroh. Majrur, bahasanya majrur, bukan kasroh. Dan tanda jar itu banyak. Sekarang mau kita pelajari. Sekarang sabar. Bisa? Nah, pelan. Beda-beda sedikit aja. Beda sedikit. Pakai sama sebenarnya. Beda sedikit di ujungnya saja. Itu pakai ujuban, jawazan gitu sebenarnya itu ya nggak begitu penting kali lah. Ya boleh-boleh saja nggak masalah. Ada dia yang bahasanya apa namanya? Panjang soalnya. Hah? Ada yang panjang juga. Iya. Ya bermacam-macam. Kalau i'rabnya Alfiyah Ibnu Malik lebih panjang lagi nanti. Ya. Karena nanti disebutkan dalil syairnya kan. Yang ini aja, i'rab yang ana ajarkan ini udah sederhana itu dan itu udah bisa, cukup. Udah kuat dalilnya. Ya, udah kuat dalilnya. Ada lagi? Silakan. Untuk merubah Ustaz yang merubah Ustaz. Anti sama antuna yang untuk mabninya. Hunna sama antunna. Antunna. Itu mabni. Yang mabni itu. Antum pahami hukum asalnya, hukum asal. Kita cerita hukum asal. Hukum asalnya isim rofa atau marfu. Hukum asalnya fi'il rofa atau marfu. Itu hukum asalnya memang. Selama nggak ada amil yang merubah, tiba-tiba muncul gitu, antum baca rofa saja. Antum baca rofa. Udah benar itu. Nanti kalau antum baca nasab atau majrur, antum harus diminta dalil. Ya. Kenapa kok antum baca nasab? Kenapa dibaca majrur? Otomatis mesti antum takdirkan. Oh, takdirnya ini, takdirnya itu. Ya. Tapi nantilah ada yang lebih ekstrim lagi nanti kita sekarang, bukan sekarang, nanti. Ya, sebenarnya bebas malah membaca itu asal antum kuat dalilnya gitu. Ya. Ada lagi Pak Herman? Paham ya? Abu Bara aman. Gandeng. Ya, lam ta'lil lam bahasa Arabnya gandeng.
dia lam ta'lil, fa sawabiyah, bahkan lam ta'lil, lam amr itu mirip-mirip. Jadi kita tahu dari maknanya. Makanya anak belum ajarkan ke situ. Yang penting antum fungsinya tahu saja. Nanti ketika kita baca, kata para ulama ini i'rabnya lam ta'lil, oh antum bayang, oh lam ta'lil ini amil yang menasobkan, harus nasob ya, gitu aja. Untuk sementara. Ya. Di ayat-ayat ada, ayat Al-Quran ada. Ya. Kemudian ini kayaknya kemarin ada juga beberapa pertanyaan. Marfu itu apa? Mansub itu apa? Majrur, majzum itu apa? Ini ada pertanyaan langsung seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan ya pertama bilang ya nggak apa-apa lah, wajar. Tapi ini pertanyaan sebenarnya tidak butuh jawaban. Jadi yang perlu antum pahami, istilah marfu, mansub, majrur atau majzum itu dia sudah menjadi istilah baku yang digunakan untuk ini, misalnya kalimat yaktubu misalnya, kita katakan dia marfu, sudah jadi istilah. Jadi antum jangan sibuk-sibuk bingung marfu itu apa sih maksudnya. Udah antum paham saja, pokoknya marfu dia, sudah itu. Sederhanakan saja. Dia sudah menjadi istilah. Enggak butuh makna dari arti marfu, tidak. Dia tidak butuh. Ya, sudah menjadi istilah ya, bahwasanya marfu itu ya seperti itu. Ya. Kalau secara bahasa artinya yang marfu itu yang diangkat, tapi nggak masuk ke situ, bukan itu yang dimaksud. Ya. Kalau marfu itu kalau itu bukan diropakan ya? Ya diropakannya sama aja bahasa Indonesianya. Ya. Ada ciri-cirinya gitu. Atau kalau marfu perlu ganti apa? Ropa. Kalau yang fiil pokoknya ini fiil itu kan kemarin misalnya yaktubu, kita ngiranya gimana yaktubu? Yaktubu al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu lam yusbik adatun min adawatin nasbi awin. Itu ciri-cirinya. Selama dia tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan, baca marfu. Udah selesai, beres itu. Selama antum lihat di fi'il mudhari itu enggak ada amil-amil yang menasabkan atau menjazmkan, berarti marfu. Beres kan? Sederhana saja loh. Bisa ya? Kan kita sudah belajar itu amil-amil yang menasabkan apa saja. Berarti kalau kemasukan itu jadi nasab, kemasukan amil jazm jadi jazm, udah beres loh, gampang. Siap ya? Para Ramlan. Sederhana saja loh. Enggak antum kayaknya ini apa ya? Ketakutan duluan gitu. Padahal sederhana saja loh bahasanya ini. Pokoknya nggak ada amil yang menasabkan atau menjazmkan, dibaca marfu, beres. Kalau dia didahului amil yang menasabkan maka menjadi mansub. Didahului amil yang menjazmkan menjadi majzum atau jazm boleh. Udah gitu saja. Perubahannya ini kemarin, kalau yang ini semua satu baris hasbun nun. Kalau yang ini semua, kalau jazm jadi sukun semua, kalau nasab jadi fathah semua. Udah itu aja. Udah itu aja. Sederhana lah insyaallah. Ya. Siap ya? Ada pertanyaan lagi? Pak Ratman mau katakan nggak jadi didirikan ini? Oh. Apa tuh? Ini tanya balik lagi nih. Nasab apa maksudnya? Kalau dinasabkan itu dengan bisa
tandanya. Ini loh, kalau yang ini semua fathah, kalau yang ini semua hasbun nun, nunnya dibuang. Nah, dari tasrif lugawi yang itu, yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubuna aktubu. Ini semua itu. Nah, inilah kelompokannya nih. Kalau yang pas bagian domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, kalau didahului amil yang menasokkan dikasih fathah. Kalau yang bagian ini hilangkan nunnya. Siap ya? Bisa? Aman? Bisa ya? Senyum, ditanya senyum. Jawab lah Amar, Ajib. Siapa ya Amar? Lanjut ya, Masya Allah. Apa itu? Arti berubah. Nah, nanti ya, kita ngartikannya nanti pas kita udah membaca. Sekarang antum yang penting fungsinya dulu, tahu? Ya. Nanti pas kita sudah praktek baca, ngartikannya nanti baru bisa. Ya. Bisa ya? Bisa. Kuat 3 jam. Panjang, seru. Kalau belajar kan nggak terasa tiba-tiba udah jam 12 gitu ya. Kecuali yang mau kerja pasti lihat-lihat jam terus. Nah yang masuk. Antum arahan datang ya? Datang ya. Berarti kita lanjutkan sekarang. Lanjut lah ya. Nanti kita sambil murojaah lagi. Pas ketemu ini nanti ke situ ya bawahnya. Nanti tugas ana juga bantu antum. Kan antum aslinya ini gini. Kalau ana kasih ke teman-teman di tempat-tempat lain, kita sudah belajar tentang isim ya, isim binadhari, bunyati, nawi, adadi, itu semua sudah elemen-elemen dari ibaratkannya. Kalau ana kasih, kalau PCB gitu ya, PCB itu kan ada komponen-komponennya. Komponennya apa sih? Resistor, macam-macam lah itu. Nah, itu antum sudah numpuk kan. Sekarang antum sudah cucuk-cucukkan di lubang masing-masing. Tinggal nanti tugas ana ini harus dibawa kemana sambungannya. Nanti itu ana yang kasih ke antum. Yang penting antum sudah punya itu semua komponen-komponen itu. Kalau nggak punya komponen-komponen itu juga susah nyambungkan, nggak nyambung juga. Nah, sekarang itu fungsinya antum sekarang itu saja. Yang penting antum nempel dulu lah komponennya itu. Masuk di otak dulu, nanti disambungkan. Bisa ya? Siap ya? Oke. Tapi jangan dilupakan komponennya. Bingung aja. Al-ismu binadhari ila nawihi terbagi menjadi dua. Apa aja? Mudzakkar muannas. Atas. Berarti kita lanjut. Atas. Ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di grup. Juga buka halaman 60. Sebelum kita 5859, kita masuk halaman 60. Sudah? Kayaknya anak nggak kuat 3 jam, mata udah kunang-kunang. Sudah ya? Lihat ya, anak baca aja. Atau Pak Ramlan, bacakan Pak Ramlan. Nomor 60 tadi, halaman 60 tadi. Aspas. Al-pas musani. Mamnuun
mina sarf. Ngerti ya? Ini istilah untuk kitab ini. Karena kita belajarnya kitab ini, nanti antum pakai istilah ini. Istilahnya banyak. Ada ismun la yansharif. Itu kalau di Jurumiyah, di Miyasar beda lagi. Untuk istilah kitab ini mamnu minas sarfi. Jadi kita hargai pakai istilah ini. Ya. Nah, istilahnya mamnu minas sarfi. Karena ini penting ya. Nanti kalau antum misalnya kalau umpama di Jurumiyah majrur bilangnya khafat, bukan majrur. Tapi kita mau nggak mau harus pakai itu karena kita belajarnya Jurumiyah. Nah, itu mazhabnya sebenarnya beda. Mazhabnya karena bahasa Arab itu kan ada dua, mazhab Basrah sama Kufah. Kita pakai yang ini saja, mamnu minas sarfi ya. Istilahnya bukan ismun la yansharif. Walaupun nggak berdosa, sekali lagi walaupun nggak berdosa untuk pakai ismun la yansharif, tapi kita pakai ini mamnu minas sarfi. Bisa ya? Nanti kalau ada yang ngomong ismun la yansharif itu pasti anak tegur. Pasti anak tegur pakai mamnu minas sarfi. Ya, siap ya? Silakan Pak, lanjut. Minas sarfi. Tidak boleh di jazm, Pak. Jazm itu cuma ada di fi'il. Isim tidak mengenal jazm. Kasih harokat minas sarfi. Kita kan sudah mau belajar ini. Pasal kedua, isim yang tidak boleh ditanwin. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak. Taksir apabila tidak bersambung Alif lam atau isim yang lain ditanwin dan dijerkan dengan kasroh. Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin. Menurut minas sarfi, ia dijerkan dengan apa? fathah. Adapun macamnya yaitu satu nama wanita, alimu, Al-alamul muannas. Cukup Pak. Enggak apa-apa. Cukup. Jazakallah. Jadi ini ya. Ini mamnu minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin. Hukum asalnya kan kemarin salah satu tanda isim apa? Tanwin. Nah, jadi ada isim yang tidak boleh ditanwin. Tapi tetap isim dia. Ya. Isim tidak boleh ditanwin dan dia isim, dia masuk dalam kategori mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi. Dan macam-macamnya ini ada 10. Ya, ini kita lihat saja. Ya, nggak perlu dibahas, nanti antum kita nanti kalau ketemu mamnu minas sarfi tinggal buka di halaman 60 ini. Ya. Kalau bisa antum pelajari ya di rumah ya. Baik. Di sini nama wanita ya, nama wanita yang lebih dari 3 huruf itu semua mamnu minas sarfi. Jadi kita bilangnya Fatimatu, enggak boleh Fatimatun. Enggak boleh. Tapi Fatimatu. Khadijatu, Zainabu, enggak boleh Zainabun, enggak boleh. Tapi Zainabu. Kalau ditanya kenapa enggak boleh ditanwin Ustaz? Karena dia mamnu minas sarfi. Itu jawabannya. Begitu juga nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Dan yang ketiga nama yang tidak diambil dari bahasa Arab atau ajami. Rata-rata nama-nama nabi. Nama-nama nabi itu nama-nama ajam. Ibrahim, Yakub, Idris dan seterusnya. Ya, kecuali nama Nabi Muhammad. Ya. Kemudian nama yang berakhiran alif nun
Marwanu, Utsmanu. Apa itu? Sulaimanu, Affanu. Kemudian nama ikut wazan fiil, Ahmadu. Nggak boleh Ahmadun. Ahmadu. Yazidu kan aslinya fiilnya zada yazidu. Jadi wazan fiil. Tapi sudah menjadi nama Yazid. Jadi tidak boleh ditanwin, Yazidu. Kemudian Yasrib. Kemudian nama yang ikut wazan Fu'alun, Fu'alu, Umaru. Ya, Umaru. Makanya nggak pernah kita ketemu Umarun. Enggak, Umaru. Ya, Umaru. Tidak boleh ditanwin. Kemudian wazan fa'lan. Kemudian wazan af'alu. Kemudian hitungan 1 sampai 10 ala wazni fu'al sama maf'al. Mauhad, mathna sampai terakhir. Kemudian yang 10 sigot muntahal jumu. Ini yang paling sering nanti ketemu. Sigot muntahal jumu itu bentuk fiil yang paling bentuk jamak terakhir. Dia jamak dijamakkan lagi. Sudah bentuk jamak dijamakkan lagi. Nah, kayak tadi malam waktu bahas di kitab Taisir Alam itu ada nih sigot muntahal jumu. Dia kalimat jullun jamaknya zilalun. Dijamakkan lagi ajillatun. Sigot muntahal ajillatu. Bentuk sigot muntahal jumu. Jadi macam-macam ya. Sigot muntahal jumu ini dia juga semuanya mamnu min as-sarfi, tidak boleh ditanwin. Ya, madarisu wazannya mafailu, afadilu, anausidu, asafiru, sawari'u, rasailu. Jadi tidak boleh ditanwin semua. Baik. Sudah ya, ini yang penting antum paham dulu. Ada isim yang tidak ditanwin. Siap ya? Ini enggak begitu penting. Baik, sekarang buka yang halaman 5859. Nah, ini yang penting ini. Bisa minta dihapuskan? Tolong. Tapi udah kering nih Pak. Kita semprot ya. Kuat ya Pak. Oh, susah kan? Tinta ini malah gampang dihapus. Itu kemarin nulisnya malah pakai ini pertama. Itu yang itu. Pakai ini. Iya, kering. Semprot-semprot antum enggak ada ya? Habis ya? Habis. Ya, yang mudah lah ya. Kasihan yang tua. Iya. Yang muda kalau terlalu banyak itu bahaya. Nggak ada pelampiasan kan. Bagus dipapan dulu saja dihabiskan. Yang tua kasihan ya barangkali. Yang mudanya Nanti tinggal dilap pakai tisu. Yang mudah lagi Abu Abdillah. Itu mudah kan. Itu bantu ngelapnya pakai tisu mengeringkan.
Pakai itu tadi bagus ya. Coba Itu begini tuh. Kalau ini enggak nyerap dia. Kalau itu bisa nyerap ya. kasih yang muda Pak Iman. Itu kayaknya baru pulang capek duduk. Iya. Lagi kurang tisunya. Oh, apa ini masih banyak tisu. Nanti biar dibeli lagi. Enggak habis enggak beli-beli nanti. Dia kalau tintanya basah enak dihapus. Ya. Tadi kemarin nulisnya pakai ini. Ya. Kalau pakai ini cepat kering. Jadi mengenai cepat dihapus, bisa dihapus. Walaupun kering bisa dihapus. Iya. Itu yang tadi yang tebal sini nih. Tuan pakai ini. Oh gitu. Nah, Iya dia ini sana. Untuk marker ini kalau tintanya udah tinggal dikit, dia bikin lengket. iya. Nah, sia-sia anak muda kan. Iya. Mana? Mau nikah? Enggak. Kalau pakai ini di sana pakai ini. Udah. Ya, boleh. Agak enak dihapus. Suatu. Tisu kering. Bagus. Sudah ya. Sebenarnya kita belum sih. Belum banyak yang Anda mau tulis. Tapi nggak apa-apa, biar fokus. Baik. Sudah. Kembali ya. Biar kering dulu lah ya. Jadi sekarang kalau yang kemarin-kemarin kita masuk ke masalah fiil, ini sudah mau masuk ke isim. Ya. Inilah nanti kita akan gunakan apa yang kita belajar kemarin. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi, adadihi, terutama adadihi. Bunyatihi bunyatihi juga. Ya, lihat ya. Al-babu tsani al-i'rabu fil ismi. Itu salah harokat ya. Itu antum fil ismu ya. Nah, diperbaikilah. Fil ismi. Nanti di sini ketahuan nih jawabannya. Fil ismi. Antum ismi ya. Baik. Berarti itu tadi cetakan terbaru mungkin. Baik. Ya itu yang diperbaiki Pak. Sudah. Al-faslul awal. Al-faslul awwalu. Al-faslul awwalu. Pasal yang pertama. Alamatu i'rabil ismi. Alamat atau tanda-tanda i'rabnya isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi menjadi 3, yaitu ar-raf'u atau marfu'un. Sama ya. Ar-raf'u sama marfu' itu sama, artinya sama. Yang kedua an-nasbu atau mansub. Yang ketiga al-jarru atau majrurun. Apa bedanya dengan fiil? Jazmnya ya. Kalau fiil 3 juga, marfu, mansub, majzum. Kalau isim marfu, mansub
mansub, majrur. Bedanya itu. Bisa ya Pak Ramlan ya? Isim apa aja Pak? Isim apa saja i'rabnya? Marfu, mansub, majrur. Itu isim. Kalau fiil marfu, mansub, majzum. Ingat ya, ini poin penting ini. Kemudian bawahnya adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Antum cara bacanya lihat dari sebelah kanan antum. Kan bahasa Arab ya. Sebelah kanan antum itu di atasnya al-kalimatu. Mana al-kalimatu? Kata. Nah, kata. Maksudnya satu kata. Kemudian setelahnya, kolom setelahnya itu untuk alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi. Artinya tanda-tanda rafa isim. Kolom selanjutnya, kolom ketiga berarti ya. Alamatu nasbil ismi. Artinya apa? Tanda-tanda nasab isim. Kolom terakhir. Alamatu jaril ismi. Jaril ismi. Tanda-tanda jarnya isim. Nah, ini nanti jawab pertanyaannya Wazan tadi. Apakah setelah huruf jar itu harus kasroh? Ya, jawabannya kan tadi enggak. Ini sekarang di sini. Ada iya, ada enggak. Itu maksudnya. Yang pertama, isim mufrad. Masih ingat ya? Masih terbayang isim mufrad ya? Di mana kita dapat ini isim mufrad? Pas bab apa? Ada di. Artinya apa? Menunjukkan mufradnya. Mufrad ini menunjukkan tunggal satu. Dia tanda rofanya dengan dhamma. Dhamma. Ya. Pokoknya dalam posisi ketika dia rofa maka dikasih dhamma. Tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya kasroh. Ini yang kemarin yang sering kita ketemu. Setelah huruf jar kok kasroh? Ya karena dia isim mufrad. Jadi antum juga pokoknya kayaknya setelah huruf jar ini harus kasroh. Kebetulan saja kemarin kita kebanyakan ketemunya isim mufrad atau jamak taksir, jamak muannas salim juga. Ya. Gitu ya. Ikutin aja. Pokoknya antum pahami gitu aja dulu. Nanti pas praktek lebih paham lagi. Kemudian yang kedua, ismul maksur. Nah, masih ingat isim maksur apa itu? Isim yang diakhiri dengan alif layyinah dan sebelumnya berharakat fathah. Satu contoh. Al-Fata, Al-Huda, Ad-Dunya dan seterusnya. Itu kalau marfu atau rofa maka dia tanda ngirobnya nanti kita katakan dhamma muqaddar. Bahasanya gini, wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddar. Ah gitu nanti. Ya. Tanda nasabnya fathah muqaddar. Tanda majrurnya kasroh muqaddar. Kemudian bawahnya ismul mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasroh. Satu contoh al-hadi. Ya, al-hadi kalau huda petunjuk, al-hadi orang yang beri petunjuk, itu isim mangkus.
Kalau marfu kita ngirabnya nanti wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddarah. Kalau posisi nasab wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Kalau majrurnya wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Seperti itu nanti. Kemudian bawa ismul musanna. Apa itu ismul musanna? Menunjukkan dua. Bagaimana cara membuatnya? Diambil dari isim mufrad kemudian tambah alif dan nun di akhirnya, ya. Atau ya dan nun. Sekarang ini fungsinya tahu. Kapan dia alif dan nun, kapan ya dan nun. Antum lihat ini. Kalau dia rofa, ya, isim mutsanna itu tanda rofanya dengan alif. Nah, itu alif dan nun itu. Nunnya tidak dihitung, alifnya saja. Alif dan nun. Contoh isim mutsanna seperti ini. Kitabani. Kitabani ini, kalimat kitabani ini itu marfu. Ya, kalimat kitabani itu marfu. Tanda rofanya dengan alif. Ingat ya. Tanda nasabnya dengan ya. Kita baini. Tanda jarnya juga dengan ya. Kita baini sama. Bagaimana cara membedakan dia nasab dengan majrur ini? Ya kalau nanti didahului huruf jar, berarti dia majrur. Gitu. Ya. Ra'aitu nadartu ila rajulaini. Nah, gitu misalnya. Saya melihat kepada dua orang laki-laki itu, rajulaini. Itu majrur karena ada ila, bukan nasab. Ya. Kalau misalnya ra'aitu rajulaini itu baru rajulaini dan nasab. Beda ya. Nadartu sama ra'aitu beda. Artinya itu sama, tapi penggunaannya beda. Ngerti ya? Yang penting antum tahu marfu'nya alif, nasab ya, jarnya ya. Jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Apa saja syaratnya? Syarat boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Nama laki-laki, sifat laki-laki. Terus ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Kapan kita menggunakan waw dan nun atau ya dan nun? Nah, di sini sekarang. Kalau dia posisinya waw dan nun itu marfu. Contoh satu, sebutkan jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Kalimat muslimuna ini marfu. Kalau kita ketemu al muslimuna, i'rab saja dia marfu. Ya. Jadi ngirabnya seperti ini nanti. Ini contoh gampangnya saja. Ya. Al muslimuna. Al muslimuna marfu'un wa alamatu raf'ihi waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, gitu nanti. Al muslimuna marfu'un. Jadi sebelum kita belum belajar dia sebagai apa dulu. Nanti pokoknya gini dulu ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Gitu ya. Nanti prakteknya kita bisa nanti. Kemudian nasabnya ya. Nah, muslimuna menjadi muslimina. Muslimina itu bisa nasab, bisa jar, majrur. Ya, itu lihat. Nasabnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Lanjut. Jamak muannats salim, jam'ul muannats salimu. Bacanya gitu. Jam'ul muannats salim.
Marfu'nya dengan dhamma. Ayo, jamak muannats salim itu apa? Jamak muannats salim. Semua nama wanita kemudian tambahkan di akhirnya alif dan ta. Ya, alif dan ta. Posisi marfu dia dikasih dhamma. Contoh satu jamak muannats salim. Muslimatun itu marfu. Ya. Muslimatun. Mufradnya apa? Kan ini ya, muslimatun yang pakai ta. Ini ya. Tak mimnya kurang. Muslimatun. Ya kan? Kalau dua muslimatani, ya kan? Kalau jamaknya muslimatun, dihilangkan tak marbutonya, kasih alif dan kalau tun ini marfu. Kalau tin mansub dan majrur, dua dia. Nah, makanya di sini kita lihat jamak muannats salim marfu'nya dengan dhamma, nasabnya dengan kasrah, majrurnya juga dengan kasrah. Nah, bayangkan itu. Jamak muannats salim walaupun enggak didahului dengan huruf jar harus dikasrah dia. Nanti antum bingung nih. Enggak ada huruf jar kok kasrah, Ustaz? Sekarang sudah enggak boleh bingung. Karena dia jamak muannats salim, posisinya mansub. Kenapa mansub? Nanti yang kita belajar. Entar lagi nih, sedikit lagi. Kemudian jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak mudzakkar yang enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, mesti larinya ke jamak taksir. Cara taunya lihat ke kamus. Marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Dia mirip dengan isim mufrad. Ya. Kemudian asmaul khamsah. Ini belum belajar kita ya. Nah, ini aja dipahami. Antum lihat di bawahnya abu, ahu, hamu, fu, zu. Itu asmaul khamsah. Ayo bareng-bareng. Abu, ahu, hamu, fu, zu. Ya, abu berarti bapak, ahu saudara laki-laki, hamu ipar, ya, fu itu ya mulutmu gitu ya. Ya. Ipar. Hamu kebalik. Ya, zu itu zu itu yang memiliki. Tapi semua ini Anda tulislah ya. Asmaul khamsah ini Asmaul khamsah ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dimudofkan. Harus ada mudofnya. Ya, dia harus dimudofkan. Pokoknya antum jangan bingung-bingung asmaul khamsah apa lagi. Pokoknya ini saja abu. Apalagi tadi? Ahu. Hamu. Fu. Zu. Udah ini saja. 1 2 3 4 5. Kenapa dinamakan asmaul khamsah? Karena 5. Isim yang 5 artinya itu. Kan 5. Nanti kalau kita lanjutan ada namanya sitaul asmaul sita, bukan 5 lagi. Tapi nggak perlu lah itu, nanti aja. Pokoknya ini ya, abu, ahu,
Hamufuzu. Nanti kalau ketemu kita 5 ini, kita irob asmaul khamsah, gitu ya. Irobnya kalau umpama 1, ismun min asmail khamsah. Kayak kalau tadi, adatun min adawatin nasbi atau jazim. Jadi ismun min asma'i, bahasanya gitu nanti. Tapi ini harus ada mudhofnya dia. Misalnya abuka, gitu dia. Abuhu, Abu Ahmad, nah gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri abu gitu deh. Tiba-tiba abu apa? Abu gosok nanti. Dia harus kasih mudhof ilainya. Ya. Sebutkan aja, nggak apa-apa. Abu Ahmad, Abu Ahmad. Di atau du? Da. Ya. Kenapa da? Tadi mamnu minas sorfi, nggak boleh ditanwin kan? Tapi nggak usah dulu. Abuka, ahuka, amuka, ka. Lu ini khusus untuk misalnya gumalin. Lu ini untuk kepemilikan, milik harta. Gumalin ini berarti artinya yang punya harta, punya harta. Dunasabin, nah itu dunasabin berarti yang punya nasabnya bagus gitu. Nah, pakai bahasa itu dunasabin. Jamalin berarti cantik orangnya, ya, seperti dalam hadis itu. Nah ini semua asmaul khamsah, untuk lihat ya. Tanda rofaknya, marfu'nya dengan waw. Nah ini waw. Abu. Kalau nasab nanti fathah alif. Kalau nasab dia jadi abaka, aba jadi. Ini jadi aba alif. Awalnya waw. Kalau majrur abi, pakai menjadi ya. Semua untuk yang kelima-limanya. Ya. Abi, akhi, ami, fi, ri. Semua. Kalau pas posisi majrur. Tuh, yang terakhir mamnu minas sarfi. Nah, itu yang tadi barusan kita baca. Kalau marfu dengan dhammah, nasab dengan fathah, majrur dengan fathah. Makanya tadi walaupun di mudhof ilaih kan dia harusnya majrur kan? Tapi Abu Ahmada jarnya dengan fathah. Mungkin Anda masih bingung ya. Baik. Jadi yang penting ini juga kita bareng-bareng ya. Cara ngapalnya gini. Karena udah praktekkan teman-teman cepat ini. Pokoknya urutannya marfu, nasab, majrur. Gitu ya. Marfu, nasab, majrur. Jadi biar cepat. Nanti gini aja, isi mufrad dhamma fathah kasroh, itu saja. Dhamma fathah kasroh. Itu sudah tahu ya, marfu, nasab, majrur. Nanti itu susunannya. Untuk bayangkan dulu susunannya itu. Ya, rafa, nasab, majrur. Berarti yang disebutkan pertama kali itu rafa, yang di kedua nasab, yang terakhir adalah majrur. Ya. Coba kita lihat dulu ya. Ana sebutkan isim mufradnya gitu ya. Isim mufrad, antum sebutkan tandanya. Ya, bisa ya? Isim mufrad. Nah, gitu. Ayo, ini masih ada yang diam ya. Isim mufrad. Ismul maksur. Muqaddar. Ulangi. Ismul maksur. Baca aja dulu ini, baca nggak bisa bareng juga ya, nggak apa-apa lah. Ismul mangkus. Baik. Ismul musanna.
Jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim. Jamak taksir. Asmaul khamsah. Mamnu minas sorfi. Berapa kali yang tunggu tuh? Baru kita tutup. Dia cuma 9 aja. Ingat, lihat ya, 9 ya. Isim mufrad, maksur, mangkus, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, mamnu minas sorfi. 9 saja. 9 isim ini saja yang punya tanda. Selain yang 9 ini, dia tidak punya tanda. Terus i'rabnya bagaimana? Nanti fi mahali. Kalau dia menempati tempatnya yang rofa, maka kita i'rab fi mahali raf'in. Kalau menempati tempatnya nasab, fi mahali nasbin. Jadi 9 ini saja yang punya tanda. Selain 9 ini seperti domir. Domir isim tidak? Isim. Kalau domir menempati tempatnya rofa, misalnya domirnya sebagai mubtada, nanti kita i'rabnya fi mahali raf'in. Enggak perlu disebutkan tanda lagi kalau ada fi mahali raf'in. Bisa ya? Ya, anggap saja bisa dulu. Ayo kita ulangi dulu nih. Ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, ismul mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, mamnu minas sorfi. Sekali lagi, ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, kalau antum susah di fathah zahironya, fathah gitu aja boleh. Ismul mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, mamnu minas sorfi. Siapa lagi? Kasih hadiah lah. Betul. Isim mufrad. Antum sebutkan tandanya. Tandanya doma, fathah, kasroh. Ismul maksur, Doma mukadaro dan fathah mukadaro, kasroh mukadaro. Entas. Ismul mangkus, Doma mukadaro, fathah zohiro, kasroh mukadaro. entas. Ismul mutsanna, Sana waw, doma, ya. ini nih. Alif ya. Jamak mudzakkar salim Jamak mudzakkar salim. yang tadi antum sebutin. Doma, waw ya. Baik. Jamak muannats salim, Jamak muannats salim, doma, fathah, kasroh. jamak taksir. Jamak taksir. Jamak muannats salim tadi apa? Doma, Fathah, kasroh. doma, kasroh. Jamak muannats salim, jamak taksir. Jamak taksir, Itu tadi. waw, Doma, fathah, fathah, kasroh. kasroh. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, waw, fathah. Waw, alif, Waw, alif, ya. ya. Mamnu minas sorfi,
doma, fathah. Siapa lagi mencoba? Padahal Herman. Ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, ismul musanna, Wow. Alif. Ya. jamak muannas mudzakkar salim, Wow. Ya. 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 Jamak muannas salim, Doma. Kasro. jamak taksir, sama dengan isim mufrad. Doma. Fathah. Kasro. Asmaul hamzah, waw, Wow. Alif. Ya. mamnu minas sarfi. Doma. Fathah. Mumtaz. Coba lagi. Kalau itu tutup kitabnya. Kita bareng-bareng. Sudah ya. Ismul mufrad. Doma, fathah, kasrah. Ismul maksur. Doma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ismul mangkus. Doma muqaddarah, fathah zahirah, kasrah muqaddarah. Ismul mutsanna. Alif ya. Jamak mudzakkar salim, waw ya. Jamak muannas salim, doma kasrah. Jamak taksir, doma fathah kasrah. Asmaul hamzah, waw alif ya. Mamnu minas sarfi, doma fathah. Mudah kan? Ayo. Padahal Abu Karim. Ismul mufrad, Doma fathah kasroh. Ismul maksur, Doma muqaddarah fathah muqaddarah kasroh muqaddarah. Ismul mangkus, Doma muqaddarah fathah zahirah kasroh zahirah. Kasroh muqaddarah. Ismul mutsanna, Alif ya. jamak mudzakkar salim, Waw ya. jamak muannas salim, Doma kasroh. jamak taksir, Doma fathah kasroh. asmaul Waw hamzah, alif ya. mamnu minas sarfi. Doma fathah. Tas. Aman. Ismul mufrad, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Ya bagus sih. Urutan kesalahan enggak urutan ya? Hah? Udah bisa ya? Saya. Asmaul hamzah. Oh iya. Mamnu minas sarfi. Bentar, sudah cukup ya. Diajak bisa berarti udah cukup lah ya. Jangan. Bukan cukup udah selesai, bukan. Maksudnya beliaunya udah cukup. Kita belum lagi. Jam berapa baru? Hah? Jam 10? Oh iya, udahlah. Masya Allah. Nanti dihafal lagi ya di rumah ya. Belum sempat anak kasih tahu antum kapan dia pemakaiannya ini. Jadi kayaknya pertemuan Ahad. Ahad ini biasanya banyak datang kasihan. Ya. Maksudnya Allah tidak berkata cukup itu tidak. Ya. Iya. Lanjut kita, Pak. Cukup lah ya. Naktafi bihadzal qadar aqulu li hadza astaghfirullahi wa lakum misal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.